Exploring Blog. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast yang akan membahas riset-riset atau studi-studi terbaru yang berkaitan dengan bioscience. Bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Yuk, kembali lagi. Ayo. Apa ya? Nih bahasan kita? Bahasan kita kali ini sebenarnya ini sedikit personal karena by pengalaman ya, karena kita Iya, baru temuan. menemukan fenomena tuman ini ya. Iya, Jadi ini berkaitan dengan genom di database NCBI. ya, Ketersediaan data genom di database NCBI. Jadi memang NCBI itu bisa dikatakanlah sebagai database genetik terbesar dengan iya. jumlah Untuk saat ini data terbesar Mas Yan. dengan jumlah data yang sangat super. Tapi ternyata hal hal kocaknya yang kita temukan dari kasus bukan dari kasus ya, dari eh, studi yang pengen kita Pengalaman lakukan ini yang baru-baru sedang ini dilakukan sedang bahkan. dilakukan ini menguak sesuatu yang cukup lucu, yaitu Iya, sebagian besar, mungkin bisa dikatakan 80% lebih lah. Jadi database iya, data genom atau data gen atau data genetik yang ada di NCBI itu cuman berputar di human dan E. coli. iya, iya. Itu khususnya di eukariot mungkin. Eukariot, maksudnya organisme tingkat tinggi ya, mungkin ya. Kalau Itu berputar di iya, human di kata-kata. human, kalau di bakterianisme tingkat rendah di E. coli. Ekoli, iya, kata-kata itu Mas Yan. Sampai sekarang. Jadi yang lucu tuh, kita ini kita lagi ngerjain sebuah studi yang membutuhkan database genetik untuk data whole genome untuk babi. Iya, nyari pembanding lah ya Nyari istilahnya. pembanding lah, untuk reference lah kira-kira. Merujuk, merujuk ke Untuk NCBI. kita merujuk ke NCBI, terus ya kita harapkan kan sebagai awalan arah riset ya, untuk prototype lah anggapannya. Ternyata awalnya kita nemu berapa? 9 ya? Ada 9 ya? Enggak, 40, Oh, 46 46. genom babi itu yang di store di NCBI. Cuma 40. yang kita dapatkan ya hanya genom. Nah, genom. Ya benar database genom sih itu. Iya, tanpa anotasi. Iya, dan tidak termap sama sekali. Yang termap itu cuma referen doang. Iya. Satu di antara 46. 43, 46, 40 something lah gitu. Itu yang lainnya tidak termap sama sekali, cuma menyediakan pasta tok gitu. Jadi nggak ada transkripnya apa, nggak ada proteinnya apa di situ. Jadi cuma store udah gitu. Dan Hebat. ada lagi yang lain. Aku kan juga lagi ngerjain riset nih untuk ngebandingin evolusi konvergen antara beberapa spesimen eh, pitcher plant, tanaman yang punya kantong, tanaman carnivorous yang punya kantong. Yang mana itu ada Nepenthes sama satunya apa ya, lupa. Eh, untuk Nepenthes family sendiri, family ini ya, bukan genus ya, itu cuma ada 3 whole genome. Ya itulah.
Kalau genom utuhnya itu 3. Cuma ya itu maksudnya cukup bisa dipahami sebenarnya karena kalau misalkan di organisme tingkat tinggi ya, di mana itu ada splicing RNA, ada transkrip untuk mapping sampai ke level transkrip itu mungkin lumayan nggak begitu effort lah, walaupun ada effortnya. Cuma kalau mapping splicing sampai protein itu kayaknya cukup berat karena ya genom size-nya besar dan itu variannya juga banyak kan itu variasinya. Ya. Kayak misalkan di human pun sebenarnya berat, cuma gara-gara fokusnya di situ, resource semua ke human mungkin nggak ada resource untuk nge-mapping yang lain. Ya bayangin aja misalkan di human itu kan ya itu proteinnya cuma berapa 20. ininya transkripnya cuma 20.000 nggak Mm-mm. nyampe 19.000 something lah ya. Tapi protein variasinya bisa 100.000 itu kan nge-mapnya gimana juga itu kan Iya, iya. tiap variasi proteinnya. Yaitu kalau misalkan di babi juga bisa aja lebih dari itu walaupun cuma proteinnya lebih banyak lagi kan base Iya, base betul. proteinnya Yes, bro. itu kerjaan yang lumayan juga. Tapi cukup ini apa ya? Ini tuh bisa ini tuh jadi bikin aku ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan sih jadinya. Eh, Selain manusia tuh emang genetik itu nggak sepopuler itu kah? Atau selain studi untuk manusia, apa studi genetik untuk makhluk tingkat tinggi selain manusia itu emangnya nggak populer kah? Bisa jadi nggak populer yang pertama, bisa jadi ya kembali yang tadi itu limited resources kalau Hmm, sampai sekarang, makanya bisa difokuskan di manusia. Maksudnya gini, kalau misalkan apa teknologi sequencing yang baru dan bisa dipercaya cukup valid itu kan sebenarnya baru loh, hmm, belum belum lama-lama banget itu. hmm. Yang maksudnya agak comparable sama Sanger yang bisa lihat struktural ininya suatu genom itu kan baru antara punyanya ini uh, nanopore ya Nanopor. sama PacBio yang bisa long read. Sebelum itu kan nggak bisa lihat struktural. Kalau misalkan pakai Illumina yang short read itu kan cuma lihat genom. Kalau misalkan nggak ada referensinya juga sangat susah di de novo gitu kan. Ya, ya, betul. Maksudnya data-data itu sebenarnya data baru di atas tahun 2020 mungkin. Ya mungkin apa secara teknologi agak lama sequencingnya. Cuma udah terdistribusinya kan baru. Ya, ya, betul, betul. Entah Ya, itu masuk di negara manapun. jadi jadi teknologinya juga jadi salah satu faktor ya. Ya, ya itu. Itu Ya ya. human genome itu kan leading karena ya itu ada project whole genome project. Jadi udah ready duluan genomnya si human itu bahkan sebelum teknologinya itu deliver kan itu. Iya, betul, Mana betul. kualitinya cukup cukup tinggi loh karena Hmm, di sequencing dengan Sanger dengan grup researcher yang banyak sekali kan itu. iya, iya. Jadi ini Jadi datanya whole genome project. Iya, bisa di-compare dengan sangat ketat gitu iya, ya. iya. Iya, yang dimana Sanger itu kan masih jadi gold standarnya Heeh. sampai saat ini nggak ada kata-kata Q score gitu kan kalau di Sanger Iya, itu. iya. Tapi ini cukup cukup menarik sih. Eh, Terutama karena ya oke memang teknologinya baru, teknologi itu tapi kan sekarang teknologinya jadi lebih accessible. Iya, Jadinya itu kita bisa ya untuk Indonesia sendiri udah beberapa ya yang sudah eh, punya alat itu ya. Beberapa instansi itu banyak. udah punya gitu. Nah, ini cukup 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 bisa untuk kita menge-mapping
ini kita ya, apa namanya, keanekaragaman hayati kita ya. Iya. Dan tapi tidak untuk dikasih di database itu. Kita bisa bikin database Iya, sendiri kan? iya, sangat bisa. Dengan maksudnya kalau misalkan kita berkaca melihat kondisi NCBI sekarang, sangat bisa kita bangun database sendiri Karena untuk tanaman kah? iya, Tanaman sebenarnya terutama itu dikit banget Mas Yan. aku tuh ini doang sih sebenarnya yang ini tuh pertanyaan yang agak seuzon sih sebenarnya. Sebenarnya ini sebenarnya tuh orang ini udah pada ngelakuin eh, whole genome gitu, tapi nggak diupload aja karena takut datanya dipakai pun di apa di utilize di macam-macamin gitu, atau memang belum ada aja jadi kayak suuzon gitu. Kan kita tahu, Ya kita bisa udah pernah jadi. pernah bahas ini di podcast yang lalu soal keamanan data genetik, kayak mana data genetik itu bisa diubrak-abrik, bisa dimanipulasi dan bisa diacak-acak. Iya. Cuma gini, cuy, kalau kalau misalkan itu masalahnya ya, Mhm, si genom itu kan udah terupload dan udah terpublikasi loh itu. iya juga. Misalkan nggak orang itu misalkan tidak mendeliver fitur-fiturnya, orang lain itu bisa melakukannya sebenarnya. Hmm, Asalkan punya resources kan itu. hmm, Kalau misalkan itu alasannya loh, mau ngekip kenapa diupload di NCBI? Ngapain? ya Kalau itu, misalkan mau di keep. ya itu maksudku. Orang-orang kan kan aku mikir kenapa nggak tersedia itu karena orang dikit. Iya, iya, tapi kan diupload genomnya toh. Event itu genom toh, gitu. Nah, masalahnya ini kan nggak semua ke-upload. Nggak semua ke upload gimana? Kayak family Nepenthes itu yang aku temuin tuh cuma 3 genom. Oh iya iya, kalau yang limited, maksudnya bahasan kita berarti agak beda tadi kan. Ah, Aku kan yang di babi gitu kan udah iya, terupload semua, cuma nggak ada fiturnya gitu. Kalau iya, itu lain cerita itu, bisa iya, bisa jadi kayak gitu. Kalau yang di tanaman iya itu mungkin ya. nge-protect resources juga bisa itu. Iya, makanya aku apalagi kan sekarang ke arah lagi booming kan farmasi hijau dan segala macam. Iya Pak, paham. Cuma kamu ingat nggak pengalaman berapa puluh apa hasil whole genome sekuen Iya, tanaman nggak diapa-apain? iya, Nggak tahu ngolahnya gimana dan nggak ada research untuk mengolah itu. ya itu mungkin salah satu. Tapi itu kan problem di negara kita ya. Siapa tahu negara luar Ya, enggak. Kan aku nggak pengen, begitu seperti itu juga cuy. Kalau kam- misalkan di negara luar pun kamu nih jangan mengganggu keseuzonanku deh. yang kan belain. Oke, Beda-beda ini biar beda perspektif. oke, oke, Kita bisa listing superkomputer yang ada di dunia ini ada berapa. oke. Itu kan ngelis top 500 gitu kan, top 1000 gitu kan. Ya cuma ada 1000 itu yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Di bawah 10.000 lah computing power yang bisa melakukan untuk assembly whole genome tanaman. Oke. Karena jarang loh misalkan sesuatu institusi ataupun suatu negara punya resource sampai punya memori atau RAM itu di atas 2 terabyte. Ya, Hampir nggak ada itu. kalaupun Bisa ada, dihitung jari. tidak dipakai untuk ini juga. Iya, kalaupun ada tidak dipakai untuk ini, untuk training AI, untuk Iya, macam-macam yang karena lain, karena gitu kan. nge-list top top 100 juga itu penggunaannya kan nggak semuanya untuk ini. Kalau sebagian Enggak, besar ya pasti enggak. untuk nge-training AI, machine learning dan segala Iya, macam. betul, Iya, iya, iya. betul. Masuk akal. Super computer itu enggak buat itu. Ya namanya kan aku Pasti bisa seuzon, dihitung. seuzon dulu. Mikir kan belakangan. Ya itulah. Ya itu kan maksudnya yang prosesor aja, kelas server itu kan distribusinya terbatas.
Nggak bisa orang tiba-tiba beli karena memang buat apa juga gitu. Kalau misalkan di distribusi secara umum pun nggak ada yang beli juga. Iya, Ngapain? ngapain. Tapi ya itu sih cukup menarik untuk di apa ya? Di tapi kan anggaran dipotong ya. Nah, ya begitulah. Anggaran dipotong, deforestasi tidak apa-apa. Jadi ya susah juga sih. Hijau-hijau aja ya. Sebenarnya sebenarnya kalau diutilize dengan sedemikian rupa, edan sih kita bisa. Ya, Kalau bang, ya buat ya ini risetku kan terhambatnya karena itu gak ada ketersediaan genom yang ada di reference. Jadinya itu ngesangarnya itu yang lama. Semua spesimennya iya. jadi harus disangar. Itu Bisa sih kalau kalau mau akurat di double confirm gitu kan maksudnya kalau sekarang. iya, tapi ini dimintanya oleh supervisornya ya udah disangar aja. Iya, nggak masalah kalau Mm-mm. sabar menanti. Sabar kok menanti. Paling kalau kalau nggak waktunya nanti nggak sempet ya dilanjut untuk riset berikutnya itu. Aku ini Iya, ganti spesimen paling. Yang sudah ada kan bakteri. Tetap bisa penelitian itu evolusi convergent. hmm. Itu lucu sih tapi. Ya Sebenarnya itu kan dari kemarin kan aku mengusulkan itu karena udah mulai ada resources kan walaupun iya sedikit. benar. Dibangun aja database Indonesia seprotein-proteinnya karena itu nggak dipunyai NCBI bahkan Iya, nggak ada. Bahkan nggak ada. bahkan jangankan ini database itu. Mereka spesimennya aja juga nggak ada, ngapain sih? Iya, maksudnya even Uniprot itu banyak protein yang belum masuk ke situ karena di mapping kemarin itu 90% ya di atas 50% itu match-nya di bawah 50% Iya, protein itu. Itu kan protein baru sebenarnya yang iya, bisa kita kembangkan lebih lanjut. iya. Sekarang udah ada prediksi, tinggal di apa evaluasi pakai KIOEM gitu kan. Itu Tapi, udah database yang luar biasa. tapi balik lagi, anggaran kita dipotong dan dengan penurunan standar lulusan, aku sih agak menyaksikan cukup banyak orang yang bisa berpikir sampai ke arah sana. Iya sih. Ya aku ngomong kayak gitu aja siapa yang menangkap peluang itu. Kita sudah ngelakuin sharing session tuh berapa kali, tidak ada yang menanggapi itu secara wah. Iya, Jadi ya itulah. berkaca dari pengalaman sharing session yang sudah kita lakuin berkali-kali, masih panjang jalannya. Gila, levelnya masih SNP, novelty SNP. Iya, masih panjang banget dan itu pun SNP-nya juga gak jelas SNP mau Iya, diapain sih SNP-nya. masih segitu-gitu aja. Ya, Susah gitu. sih. Bisa sih. Tapi kalau kita bisa nih ngebangun database itu apa ininya benefitnya selain kita bisa nge-utilize kayak industri farmasi hijau itu apa ya benefit yang mungkin orang tuh "Oh, iya ya bisa kayak gitu ya karena kan kalau ini kan terlalu drug discovery itu kayak terlalu apa sih gitu ya mungkin ini Apa ya, yang pertama jelas prestis gitu kan. Prestisius banget itu. Yang kedua
Ya kalau misalkan kita satu-satunya yang punya data itu bisa dijual juga Oh, aksesnya. oke, betul betul. Iya, bisa divaluasi kan itu. Bisa dievaluasi. Misalkan nggak dijual pun itu bisa maksudnya menarik dana gitu untuk Iya, penelitian lanjutan. iya, iya, betul betul. Lebih mudah kalau kita punya proof bahwa kita membangun sampai segini, kita mau mengembangkan lebih besar lagi, itu kan Ya, kita gini. bisa sharing resource dengan tambahan dana untuk pengembangan lagi. Betul, betul. Atau yang ya aplikasi yang Ya, mungkin paling ini plan breeding ya. ya itu plan breeding bisa banget itu, sangat bisa. Bisa. Macam-macam kalau aplikasinya. Cuma kalau Jadi, yang paling dekat di generate kan itu iya, valuasi. Tuh. sebelum ke aplikasi. Ayo, Bisa divaluasi. ayo siapa yang ini perusahaan startup yang tertarik? Siapa, siapa tahu kan banyak yang mau ngembangin jadinya. Iya, Ingat, tapi butuh resources yang nggak main-main juga itu. iya, DeepMind dulu juga gitu. Iya sih, sampai jadi DeepSeek. AlphaFold dulu juga gitu. Sekarang udah wow. Ya begitulah. Ya, Cuma tapi harus dimulai harus dimulai sih. Karena sebelum resources Indonesia habis diversity-nya. betul. Dan iya, itu juga sih. Karena apalagi gitu yang bisa. Itu mungkin salah satu komoditas yang susah disaingin di negara lain. Karena mereka nggak Iya. punya sumber itu. Hmm. Setidaknya Kita kita, yang nggak punya sumber daya manusianya gitu. aduh, berarti impor dong sumber daya manusianya. Kan kita lagi ngekspor. Kan banyak yang lagi hashtag Iya, ini pindah dulu ekspor aja. kemana-mana. Kabur aja dulu Eh, gitu kan. eh. Oke lah, karena udah kemana-mana, karena hashtag pindah ada dulu, kabur aja dulu, kita selesaikan dulu Jasa Training Podcast episode kali ini. Eh, jika ada yang ingin berdiskusi, silakan langsung di kolom komentar. Eh, sekian Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye-bye. Yo, bye-bye.